Selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas. Kita masih akan membahas mengenai fungsi dan sekarang kita akan masuk ke fungsi himpunan. Oke, jadi kita lihat definisinya. Jika omega adalah himpunan semesta, A bagus adalah kelas himpunan, kelas dari subhimpunan dari omega. Jadi A bagus ini isinya adalah himpunan-himpunan. Dan omega aksen adalah himpunan, maka yang namanya fungsi himpunan adalah fungsi yang ini domainnya adalah abagus. Ingat tadi yang membedakan abagus dengan himpunan biasanya adalah abagus ini himpunan yang di dalamnya anggotanya adalah suatu himpunan. Nah, ini juga tetap padanannya harus unik. Nah, fungsi yang seperti ini disebut sebagai fungsi himpunan. Nah, kita lihat contoh, misalkan omeganya ABC, terus kita membuat, misalkan kita mau A bagusnya isinya subset dari omega yang berisi A saja, A dan C, B dan C, seperti ini. Kemudian omega aksennya 1, 2, 3. Di sini kita misalkan mendefinisikannya seperti ini, XA-nya 1, XAC-nya 2, XBC-nya 2. Ini merupakan fungsi himpunan karena domainnya ini adalah himpunan, yaitu himpunan yang isinya A, himpunan yang isinya A dan C, himpunan yang isinya B dan C. Atau kita lihat di sini ilustrasinya. Oke, jadi kita punya ini omega, ini kita punya A bagus, gitu ya. Nah, jadi di sini seandainya kita definisikan sendiri, misalkan XA banyaknya elemen yang bernilai A pada himpunan A, maka kita tahu bahwa ini si A ini akan dibawa ke nilai berapa. Jadi kalau A-nya sama dengan A, maka ini akan sama dengan 1. Ya kan? Terus kalau kita punya A-nya itu isinya ada himpunan A-nya itu A dan C, jadi ini himpunan A-nya, sementara yang di atas ini, maka ini juga kita punya nilainya adalah 1 juga. Kalau kita punya A-nya itu adalah di sini, di situ contohnya B dan C, maka dengan definisi seperti itu kita punya XA-nya adalah 0. Oke. Sementara kalau misalkan bilang XA-nya adalah banyaknya anggota dari himpunan A, ini ya hasilnya akan lain lagi. Yang tadi bisa ini 1, 2, ini juga 2. Nah, ini adalah fungsi himpunan. Jika ingin melihat kembali bedanya apa dengan fungsi yang biasa atau fungsi titik, ini kita bandingkan. Fungsi titik bentuknya masih dengan ruang sampel yang sama, gitu ya. Ini kita punya di sini. Kalau fungsi titik ini ya domainnya adalah titik-titik yang merupakan anggota dari si omega. Oke, kita tadi bisa mendefinisikan apapun juga. Sementara kalau fungsi himpunan, di sini domainnya adalah isinya himpunan-himpunan. Ini bisa saja saya buat seperti ini. Oke, dan ini dua hal yang berbeda walaupun sama-sama A, B, C, tapi yang di sini atas ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Ini sementara ini adalah titik A, titik B, titik C. Yang di bawah ini adalah fungsi titik, yang di atas ini adalah fungsi himpunan. Sekarang kita lihat contoh kedua dari fungsi himpunan. Kalau kita punya kelas yang berbentuk interval seperti ini, dan kita mendefinisikan mu. Oke, jadi notasi fungsi tidak harus X seperti tadi. Kita sekarang punya notasi mu. Ini adalah fungsi himpunan. Kenapa? Karena domainnya ini interval. A, B ini kita bisa anggap sebagai satu himpunan. Dan dengan pendefinisian seperti ini berarti mu ini adalah panjang dari interval buka AB. Sehingga kalau ditanya mu dari min 2 sampai 3, ya panjang interval min 2 sampai 3 di situ adalah 5. Atau kalau kita punya mu 1, 4,
yaitu hasilnya adalah 4 kurang 1 sama dengan 3.